Hanya duduk, pegang mic, madepnya ke sana. Nih, duduk sini. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ayu dari Blora, Jawa Tengah. Yuk. Yang kenceng suaranya. Tepuk tangan dong sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan ini testimoni. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya ini hanya ingin berbagi cerita bahagia saya. Karena saya sebelum di sini tuh saya sakit disantet Pak Ibu. Saya disantet, kepala saya itu hasil CT scan sama MRI di kepala saya ada 6 paku. Dan letaknya di titik-titik ujung-ujung Pak, Bu. Sini sama leher 2. Dan itu sudah terjadi 1,5 tahun. Dan semua santet yang berupa seperti itu tuh kalau di kaki aja bisa jadi titanus ya Pak. Di kepala saya jadinya radang otak meningitis seperti Olga Saputra. Sudah mimisan di hidung sama telinga saya setiap kesakitan. Sehari bisa pingsan 18 kali saya. Saya alhamdulillah single parent dan saya anak saya 1, saya sakit ditinggal keluarga. Betul Bapak, alhamdulillah Bapak mengikuti saya ya. Terima kasih Bapak. Iya, saya asli Blora Bapak Ibu, tapi sekarang tempat tinggal di Bojonegoro ngontrak. Yang penting saya menjaga pikiran, hati agar saya nggak makin ngedrop, itu intinya. Kalau saya tetap bertahan di rumah, nanti saya pikiran saya makin rusak. Alhamdulillah saya dari 1,5 tahun berobat kemana, ke kiai manapun, selalu saya diobatinnya pakai ruqyah. Dan setiap habis ruqyah Bapak Ibu, saya pasti makin ngedropnya parah. Karena saya berasa dihantam 3 kali lipat, 4 kali lipat, tuh sakitnya luar biasa. Sampai dokter itu sampai nggak tega. Ini singkat cerita, saya terakhir dirawat di rumah sakit di Semarang. Namanya saya lupa Pak, yang di Semarang itu apa ya Pak? Rumah Sakit Karyadi. Ya betul. Ya, adanya Karyono. Saya selama sakit ini memori saya banyak yang hilang Pak, gampang banget lupa. Tapi alhamdulillah di sini ya makin perbaikan lah ingatan saya. Yang tadinya semisal 5 menit lalu saya habis makan, ditanya sudah makan belum, saya udah lupa. Itu dulu. Sampai anak saya yang jagain saya tiap saya sakit itu sampai bosen. Bosennya kenapa? Dia sampai nggak sekolah berbulan-bulan, tapi alhamdulillah banyak yang menolong saya. Pihak sekolah kasih kemudahan sekolah anak saya lewat online. Alhamdulillah anak saya mengikuti saya berobat kemana aja sampai pindah-pindah sekolah Pak. Kasihan saya sebenarnya, tapi gimana lagi, saya hidup sendiri sama anak saya. Kalau nggak sama saya dengan siapa kan gitu. Promosi. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, kaya raya, punya pekerjaan tetap, dan harus alat kelaminnya nyata. Yang berminat hubungi di HP nomor. Nggak inget Pak Haji. Nggak inget Pak Haji. Ya singkat cerita ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah saya itu walaupun sakitnya seperti itu, saya selalu alhamdulillah aja. Ketemu berobat dimanapun itu selalu alhamdulillah. Saya nggak pernah berpikiran jelek ke Allah. Cuman mengeluh iya. Mengeluh karena apa? Kok nggak adil sih sama saya? Saya itu nikah sudah gagal 2 kali. Jadi kalau nikah yang sekarang yang ke 3.
dicari laki-laki dan harusnya yang berminat hubungi di HP Nggak nomor. hafal. Nggak hafal Pak Haji. Maklum ya, namanya juga Haji Ngaceng ya. Iya, alhamdulillah pokoknya saya itu semenjak apa ya, anak itu membawa ini ibu-ibu, dia bikin kesel, tapi alhamdulillah selalu membawa rezeki saya. Saat itu saya sepulang dari Karyadi, saya itu sampai digratisin selama 2 minggu. Kelas saya itu kan, saya kan sakit radang otak, kalau dengar suara berisik dikit itu langsung mimisan ibu. Lampu seperti ini tuh langsung mimisan semua. Dan saya di Karyadi hanya dijagain sama anak saya sama mbak saya. Mbak saya yang punya anak yatim piatu. Alhamdulillah saya tuh gini, mbak itu ikhlas jagain aku, sedangkan yang lain nggak mau jagain aku. Aku pengen kedepannya anaknya mbak tak urusin aku. Alhamdulillah mau pulang tuh saya gituin, saya kok digratisin sama rumah sakit Karyadi itu selama 2 minggu. Padahal seharinya itu kamarnya aja 3,5 juta ibu. Tepuk tangan dulu dong. Saya nangis saat itu. Nangisnya gimana? Saya nangis Pak Haji, saya amalan apa yang saya lakukan, saya belum ngamalin apa-apa. Saya cuma ngeluh ke Allah, kenapa Allah tuh baik sekali sama saya. Kemanapun banyak orang yang sayang sama saya, walaupun kita nggak kenal. Saya tuh ya semenjak itu tuh saya, oh berarti aku salah menyalahkan Allah. Buat apa aku menyalahkan Allah? Ya aku jalanin aja. Semenjak itu saya tersadar, di doa saya itu enggak marah sama Allah. Sebelumnya itu saya apa sih? Buat apa? Buktinya Allah enggak pernah kabulin apa yang saya minta. Selalu dipaksa, selalu dikatain, selalu dini itu. Hanya marah dan marah. Dan ternyata kalau kita selalu marah, kita selalu menuntut, kita dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih rezeki, itu kita nggak pernah syukuri, ya kita nggak akan pernah bisa ini ya Pak, nggak pernah bisa ini menikmatin apa yang diberi untuk kita selama ini. Padahal dikasih sehat itu sudah luar biasa. Tapi aku masih menuntut, kok Allah nggak adil. Nah itulah. Jadi buat apa sih kita menuntut? Kalau sudah terjadi ke kita, udah nikmatin aja, jalanin, dan jangan lupa bahagia, itu aja. Saya berusaha bahagia selama di sini, saya berusaha bahagia. Jadi saya itu semenjak sepulang dari Karyadi itu, memang anak saya uji saya tuh luar biasa. Mungkin dia bosan sama saya Bapak Ibu, karena nungguin saya berbulan-bulan. Saya waktuku main habis. Akhirnya dia itu tiap saya kasih tahu, Kak, Mami minta tolong dong ambilin obat gini. Saya dibentak. Nyuruh aja. Saya sampai digituin. Saya nelongso, Mami itu bertahan demi kamu. Terjemahin nih, tamunya agak bloon. Nelongso itu apa? Nelongso itu rasanya sedih Bapak Ibu, sedih ya. Pasti orang Jawa pasti tahu nggih. Sedih, udah nggak diinin sama orang tua, diacuhin orang tua. Nggak ada suami. Ya. Nggak ada yang jagain. Nggak ada nafkain juga Pak. Jadi alhamdulillah selama saya sakit, saya itu Allah kasih rezeki itu lewat saya jadi afiliat Pak. Jadi sebelum saya sakit, saya kerjanya di tambang Pak, di semen Gresik. Tapi saya waktu sakit itu, saya kan pekerjaan di semen itu kan sangat padat ya Pak ya.
Jadi luar biasa tuntutan kerja saya tuh, saya pressure-nya luar biasa lah, target kita luar biasa padat. Jadi saya sudah kesakitan gini, otomatis saya mungkin nggak mungkin kuat kalau saya ngerjain tugas segitu banyaknya. Akhirnya saya resign, Pak. Sempat nggak boleh sama atasan, tapi saya nggak mampu. Akhirnya saya belajar lagi-lagi dari YouTube. Karena apa? Benar-benar YouTube itu membawa apa ya? Membawa petunjuk. Saya nyampe di sini bertemu Bapak Ibu ada di RDI juga dari YouTube, Pak, Bu. Jadi anak saya itu sama sekali enggak ramah ke saya karena dia marah sama saya. Bosen mami tuh gini. Udah urusin sendiri, udah ambil obat sendiri. Kayak nggak punya tangan, kayak nggak punya kaki, sampai segitunya, Pak, Ibu. Luar biasa anak saya tuh. Saya nangis waktu itu. Kenapa sih mami tuh lo berjuang pengen bertahan hidup, walaupun saya sudah divonis 3 bulan sama yang di Karyadi. Sisa hidup saya cuma 3 bulan. Coba bayangkan, saya 3 bulan sisa hidup saya, dan saya dikituin anak saya. Luar biasa sakit. Kok nggak ada sih sampai di detik ini yang sayang sama saya, yang kasihan sama saya. Setidaknya kasihan, kok anak saya pun juga kayak gini. Akhirnya saya sekel, aku pasti nanti dapat ini deh. Kemarin aja aku bisa jadi affiliate, bisa kerja jadi affiliate. Yang tadinya aku nggak suka TikTok, saya pikir itu orang yang di TikTok tuh orang-orang alay, joget-joget doang yang nggak bisa menghasilkan. Ternyata di kondisi saya kepepet ya, ilmu kepepet. Alhamdulillah TikTok itu jadi rezeki buat saya. Saya jadi affiliate dan saya di manajer di apa, punya manajemen. Man-nya itu agak jorok, agak di bawah. punya manajemen bintang agensi, Bapak Ibu. Kalau yang kerja di TikTok pasti paham ya. Alhamdulillah saya itu di TikTok ya lumayan lah, kalau penghasilan saya bisa untuk berobat ke sana kemari. Tapi kalau untuk berobat setiap hari untuk tempat-tempat jauh yang biayanya pasti tinggi, itu mungkin saya kewalahan. Akhirnya saya kan punya mobil sampai saya gadein. Saya berobat yang tadinya bisa bawa mobil sendiri, walaupun saya nyetir itu jarak berapa kilo saya udah berhenti karena kepala saya kesakitan, karena goyang-goyang itu kan kesakitan ya, Pak, Bu. Sekarang alhamdulillah, pokoknya selama berobat di Pak Haji itu, saya itu bisa sembuh di hari ke-48, Pak Haji. Tepuk tangan dong. Yang dari saya cari di YouTube, pengen ngeluluhin anak saya, itu ketemu videonya Mbak Nadia yang camahin anaknya supaya nurut, suaminya supaya nurut, saya lakuin. Tadinya saya dapat ilmu dari ibu yang dulu gini nanti anak kamu kalau nakal tuh giniin itu, tapi pakai doanya ibu, nggak ngefek ibu. Di hari pertama saya pakai doanya ibu, di hari kedua pakai doanya yang diajarkan Pak Haji, ilmu RDI. Alhamdulillah ilmu RDI luar biasa ampuh. Tepuk tangan. Betul, apapun kalau kita yakin, nggak usah ke dukun deh Bapak Ibu, bener deh. Kita aja bisa ngobatin kalau kita yakin ya. Kita Gak usah ke yakin dukun sadar. ya, ke tempat Haji Ngaceng aja ya. Wasilah beliau sama kalau anak yatim ya, itu luar biasa, sangat cepat didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saya rasakan 48 hari saya berobat di 1,5 tahun, sampai di situ Bondo, sampai di Bangkalan, di Madura, di Cirebon, itu saya nihil. Jadi hanya hanya enakan 2 hari, setelah itu saya ngedrop, pasti opnam 1 bulan 2 bulan gitu. Nah anak saya otomatis pasti bosen ya. Ya akhirnya saya dapat YouTube-nya Pak Haji, alhamdulillah ketemu itu, dan saya benar-benar
Ya Allah, bener-bener anak saya itu bener-bener luluh sampai sekarang Pak Ibu. Betul, anak saya sampai sekarang lulus sama saya. Yang tadinya itu Al, udah dia ngacir aja, nggak pernah nganggap saya. Al ngacir. Sekarang Mi apa Mi? Iya Mi. Apa nurut sekarang pokoknya. Pokoknya yakin aja ilmu adik ayah tuh mantep pol. Sip, tepuk tangan. Mantep pol. Itu yang pertama ya, logikanya kalau ke dukun apa mungkin 48 hari Bapak Ibu pasti sembuh dari yang divonis dokter 3 bulan. Hidup kita tinggal 3 bulan. Jadi saya nyampe di sini tuh kepala saya tak gini loh Bu. Saya senderan di mejanya kantin. Itu saya udah mau netes-netes saya giniin. Saya nggak ketemu di minggu awal di awal nyampe sini saya nggak ketemu sama Pak Haji. Ketemunya sama ada yang ini ya, yang nemuin saya. Itu tuh saya hanya ini, waktu itu saya punya duit tuh cuman 1,5 juta aja dari rumah. Karena saya saking yakinnya, aku aja bisa nerapin ilmu LDAY dan anak saya bisa benar-benar nurut. Benar-benar bisa nurut. Wah, luar biasa ini, apalagi gratis ya Bu. Itu gratis saya coba karena emang Pak Haji kan nyaranin lakukan dulu yang benar-benar sudah apa ya? Sudah terkabul kalian lakukan di rumah. Kalau belum terkabul lakukan dulu. Jadi datang ke sini kalau sudah benar-benar melakukan ilmu LDAY ya Bu ya. Nah, itu semakin keyakinan kita tuh semakin luar biasa. Tapi kalau kesini baru nyoba-nyoba aja, aduh sayang banget, betul sayang banget. Saya tuh melakukan perjalanan berobat kemana aja, itu tuh pikir panjang dulu. Tapi setelah itu saya nerapin ke anak saya nggak pakai pikir panjang. Saya apa itu namanya? Saya lemes-lemes buat anak saya kok bisa langsung ngefek gitu loh. Yang diremes apa? Itu jadi saya wow bener ini saya gitu. Oh berarti nggak perlu ke dukun dong, ngapain bang duit kan gitu. Dukun aja biasanya juga minta ke hal-hal seperti itu kan gitu, ngapain kan gitu. Yakin aja sandaran kita itu Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah beliau. Luar biasa pokoknya, yakin aja. Kalau keyakinan saya gini Pak Haji, kalau saya pernah berhasil pakai emas ya saya seterusnya yang saya lakuin pakai remes-remesan terus Pak Haji. Mau. Jadi pertama kesini tuh saya nggak ketemu Pak Haji, betul. Saya nggak bisa ketemu Pak Haji. Saya nangis, saya kecewa. Saya pulang itu di perjalanan. Sebelum di perjalanan tuh saya ketemu seseorang di kantin. Nah, saya tuh daftar. Saya mau ini ketemu Pak Haji untuk privat. Sudah transfer apa belum? Sudah 1 juta. Saya privatnya dapat apa namanya urutan nomor berapa? Loh, kalau mau privat itu 10 juta. Langsung saya nangis. Saya nangis. Harapan saya di sini tuh ketemu Pak Haji. Setidaknya ngobrol dulu. Saya tuh seperti ini, harusnya seperti apa. Saya belum ngomong aja, belum ketemu, udah digituin sama orang. Nangis saya di kantin. Dan anak saya tuh marah banget. Awas kamu ya gini, saya gituin. Udah nggak usah marah, nggak perlu marah. Mami nyampe di sini itu nyari obat. Apapun rintangannya di jalan, sudah diterima aja, nggak usah komen saya gitu. Karena memang di YouTube-nya Pak Haji selama semalaman tuh saya nggak tidur Bu. Karena saya merasa berhasil ke anak saya tuh saya lihat YouTube-nya Pak Haji semua. Yang nggak boleh komen, nggak boleh mikir, nggak boleh banyak. Itu. Jadi saya di sini itu bener-bener saya dibilang Pak Wawan yang di kantin, Mbak Ayu semedi terus. Emang Pak Haji, emang Pak Wawan saya gitu. Emang saya semedi. Biar apa? Supaya saya terjaga dari ngobrol gibah atau apa. Nah, itu yang saya hindarin. Karena apa? Ngomongin orang aja itu sudah batalin hajat kita. Jadi mundur kan Bu? Kan sayang banget kalau mundur. Kita udah di sini
Pokoknya vibrasi di sini tuh luar biasa, kalau nggak ibu manfaatin dengan baik, duh sayang banget, betul. Jadi saya, sebentar ya Pak. Jam 00 waktunya bangun. Iya betul, saya sampai bikin Kalau alarm. bapak-bapak jam 00 waktunya ngaceng. Alhamdulillah saya tuh lakukan semuanya, Bapak Ibu, lakukan semuanya yang Pak Haji sarankan. Nggak ada satupun yang terlewat, dari sedekahnya, dari sholat tahajud dan lain-lainnya, dari bangun jam 00. Saya sampai bikin alarm gitu ya, supaya saya tuh bener-bener, karena apa? Berobat di mana aja saya nihil gitu loh. Berobat di mana aja saya nihil, dan saya yakin berangkat ke sini ini terakhir saya berobat, pasti Allah sembuhkan saya, sembuhkan saya. Itu keyakinan satu. Nggak ketemu sama Pak Haji, besok pasti ketemu. Saya gitu. Saya Dengerin. Tidak ketemu Pak Haji, besok pasti ketemu. Nah, Iya. saya maunya kayak gitu. Ini nggak ketemu, sedih. Janganlah. Banyak cara ketemu Pak Haji, banyak cara. Nanti lihat Mbak Ayu meraktekin ilmu apa. Nanti Bapak dan Ibu samain aja, kita samain. Iya betul. Saya kan remes-remes ya, remes-remes mimiu saya ya. Jadi saya lakukan semua pokoknya dengan mimiu saya. Iya, jadi saya kan saya pulang gitu, saya nangis. Saya di jalan tuh, di bis lagi tuh nangis. Udah Mi, nggak usah bebat di situ lagi. Loh ngapain? Mami lo yakin di situ? Udah, kamu itu ngikutin Mami aja. Mami yakin di situ sembuh, pasti sembuh. Pasti minggu ini Mami bisa privat sama Pak Haji 10 juta. Nah, jadi saya setuju kayak tadi. Pada saat kita nggak punya uang, terus kita apa? Biasanya kalau kita nggak punya uang 10 juta, nggak bisa privat. Sedih, grundel, ngomong sana ngomong sini. Nggak gitu Bu. Pakai ilmunya Allah dong. Yakin. Namanya ilmunya berprasangka baiklah kepadaku. Coba ulangi lagi Mbak, pada saat Mbaknya yakin pasti saya ketemu. Iya. Itu gimana? Saya waktu itu tuh yakin saya pasti ketemu, nggak mungkin saya gagal ketemu lagi. Itu yang saya tanamkan dalam hati saya, pikiran saya sampai rumah. Dan itu sampai rumah kan saya pulang dari sini tuh hari Sabtu, Minggu nyampe, saya 18 jam Bapak Ibu, nyampe Bojonegoro tuh 18 jam. Coba bayangkan kondisi kepala saya masih sakit dan belum sembuh. Saya minum obat itu 3 kali sehari Bapak Ibu, dan 1 kali tiap minum itu 15 obat. 15 obat. Luar biasa itu. Saya tuh pikir ini tuh saya belum tentu sembuh kalau berobat di medis, dan pasti makin rusak semuanya, ginjal dan lain-lain. Karena apa? Konsumsi obat dosis tinggi dan segitu banyaknya. Coba bayangkan, itu luar biasa sakitnya. Jadi saya dulunya kurus Bapak Ibu, dulunya kurus. Saya semenjak opnam di rumah sakit, pindah sini, dan itu maraton, nggak sampai pulang. Saya bengkak badannya, kena infus. Karena saya setiap sakit itu bibir saya tuh ngelotok semua kulitnya. Jadi mangap dikit gitu berdarah dan tuh kesakitan. Jadi saya makan minum tuh lewat infus. Jadi betul-betul luar biasa sakitnya, gak kebayang deh Bapak Ibu kalau ngerasain sakitnya. Nah alhamdulillah tuh saya nyampe rumah, itu saya nggak nangis. Saya yakin, kan di YouTube-nya Pak Haji sering, yakin kalau ketemu. Jadi selama seminggu itu saya kempit Pak Haji, maaf Pak Haji, saya kempit, fotonya Pak Haji tuh 3 Kempit di mana? Di mimio saya Pak Haji. Wow. Jangan ditiru yang itu ya. Ditiru aja Bapak Ibu, betul, dijamin kabul, pasti langsung. Udah. Jadi Mbaknya nyari foto saya. Iya, di Google Pak Haji. Di Google. Iya. Terus di print. Iya. Terus Mbaknya foto saya dikempit di alat kelamin Mbaknya. Iya. Waduh, gubrak. Saya lepas kalau mau sholat aja. Saya lepasnya kalau mau sholat. Pokoknya saya kempit pasti ketemu Pak Haji.
pasti ketemu Pak Haji. Mbak siapa namanya? Mbak Agustin aja bisa ketemu, padahal di kemitnya nggak nyampe 1 hari. Itu saya kempit berhari-hari Pak Haji. Foto saya. Iya. Sampai Ini sekarang. luar biasa ya. Istri saya aja belum pernah ngempit foto saya. Istri saya belum. Sampai sekarang Pak Ini Haji. istri saya lagi nonton. Istri saya belum pernah ngempit. Ini pasien kok berani ngempit. Aduh. Tepuk tangan dong untuk kempitan manggil. Ibu-ibu wajib coba loh ya, betul. Dijamin kabul Ibu. Makin disayang Pak Haji nanti. Betul. Alhamdulillah, itu saya keyakinan luar biasa. Mimi, kok ngempit fotonya Pak Haji? Nanti Pak Haji enggak loh, bodo amat saya gitu. Iya, sampai megap-megap. Saya kalau lagi nenek sama istri, kata istri saya, Pak kok megap-megap, ini ada yang ngempit. Nenek sama istri yang ngempit pasien. Aduh. Lah, itu kan saya itu doa saya itu setiap hari hanya Al-Fatihain beliau. Pasti saya ketemu Pak Haji, pasti saya ketemu Pak Haji. Dan itu untuk ritual dari jam 00 selalu saya lakukan di rumah, selalu. Dan kempitan nggak pernah ketinggalan, Hah? selalu. Kempitan nggak pernah ketinggalan. Iya betul. Sampai sekarang Pak Haji. Sampai sekarang. Iya. Tepuk tangan dong. Pasien gak waras. Yang dikempit fotonya orang gak waras. Betul, alhamdulillah. Jangan Pak, larangan itu, jangan. Habis itu saya itu di hari kelima, hari Jumat tepat itu, saya itu ada transferan 86 juta dan nggak tahu siapa yang ngirim Pak, Ibu. Betul saya ada transferan masuk dan itu nggak ada nama pengirimnya. 86 juta. Kan Tepuk tangan dong. Hasil kempitan gurunya. Sampai gurunya menggap-menggap. Dinenen istrinya. Jadi hajat saya itu sebenarnya banyak ya. Hajat saya itu sebenarnya banyak karena apa? Saya kan diusir keluarga saya nggak punya rumah. Saya udah nggak punya apa-apa. Mobil udah saya gadaikan untuk kontrak. Yang penting saya bisa kerja itu aja. Dan satu, yang penting saya sembuh dulu aja. Dan itu di doa saya Al-Fatihain beliau, saya cuma pengen ketemu Pak Haji, saya pengen sembuh di RDIY. Saya lakukan semua yang Pak Haji arahkan. Alhamdulillah, lah kok hajat saya yang saya sampaikan kan untuk sembuh, tapi kok bisa masuk duit 86 juta tanpa saya minta loh Ibu. Itu belum saya ucapkan hajat saya, itu luar biasa tanpa kalian minta pun sebenarnya kebutuhan kalian tuh Allah sudah tahu dan Allah kabulkan di waktu yang tepat, betul nggak? Gue nggak tahu lo ngempit. Saya gini, 86 juta ini berarti Allah kasih untuk saya privat. Alhamdulillah. Berarti betul apa yang kita ucap itu yang baik-baik aja. Jadi jangan bakalan punya duit nggak ya? Nggak usah, jangan mikir kayak gitu. Pasti dapat duit buat ketemu Pak Haji. Pasti dapat duit, pasti. Jadi yakin aja. Saya lakukan seperti itu. Jadi nggak ada namanya keraguan tuh saya. Besok bisa nggak ya privat sama Pak Haji, besok punya duit 10 juta nggak perlu, udah yakin aja. Dan saya yakin betul-betul Allah kasih 86 juta, saya nggak tahu pengirimnya. Langsung saya itu WA beliau, Pak Haji saya mau privat. Jadi saya nyampe sini itu 86 juta itu bodoh amat, mau itu duit siapa saya nggak perlu nanya ke siapapun, nggak perlu banyak mikir, saya langsung telepon agen travel, saya langsung berangkat ke sini. Nyampe sini saya langsung privatin 2 kali. Tepuk tangan dulu dong. Ucapan adalah doa. Alhamdulillah. Saya langsung privatin 2 kali 10 juta, hajat saya sembuh Pak Haji. Saya kesampingkan semua hajat yang lain. Yang penting
nikmat sehat itu harus disyukuri. Saya aja yang sakit pengen sehat, ibu yang sakit kenapa harus hutang dulu yang dipikir? Sehat dulu ibu, betul, bapak ibu sehat dulu. Itu nikmat luar biasa yang dikasih Allah. Kalau kita sakit tapi duitnya kita banyak, buat apa ya kan? Nanti habis buat kita berobat. Mending sehat dulu. Nah, jadi saya bangun tidur yang saya ucap alhamdulillah. Kesehatan panjang, umur panjang, itu yang saya ucap sesuai apa yang Pak Haji ini. Jadi begitu kita melek bukan HP yang kita cari. Saya kan ada alarm, jadi nggak perlu saya lihat HP. Oh saya waktunya bangun, langsung saya cari buku karena saya nggak hafal, karena saya gampang lupa. Saya langsung ucap syukur. Saya bukan nyari buku, tapi saya ucap syukur ini. Saya niatnya kayak gitu, walaupun saya cari buku karena saya lupaan gitu. Saya niatnya alhamdulillah Allah saya bisa bernafas pagi ini. Alhamdulillah umur panjang, rezeki panjang, kalau punya suami, kalau punya istri pernikahan panjang dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Begitu saya ini nyampe sini Pak Haji, nyampe sini alhamdulillah dipermudah langsung. Waktu itu Pak Haji ada libur 2 hari ya Pak ya, 2 hari betul ya. Saya sampai diiniin sama pengunjung yang pasien yang lain, nggak bakalan ketemu Mbak, Pak Haji lagi sibuk, nggak tahu bakalan privat hari apa. Saya bodoh amat, saya nyampe sini pasti ketemu. Saya ke kamar mandi, saya colek, ketemu Pak Haji langsung ada di situ. Betul ya Allah, saya gitu alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Makan. Padahal sebelum Murid ngerjain gurunya. Jadi kempitan saya nggak pernah berhenti. Jadi hajat saya yang sembuh itu sudah saya simpan fotonya Pak Haji, saya cetak lagi untuk hajat saya yang terbaru. Pokoknya ilmu kempit itu tokcer, pokoknya harus dicoba. Muridnya terkabul, gurunya puyeng. Alhamdulillah. Dan saya alhamdulillah Pak Haji, saya kemarin itu untuk sembuh saya alhamdulillah di 48 hari ya. Di 48 hari itu saya betul-betul tuntas sembuh. Keluarnya bagaimana itu penyakit? Di hari 48 saya nyampe di sini, saya nyampe sini di awal tuh tanggal 23 September. Saya nyampe sini di tanggal 25 November kemarin. Nah, saya merasakan keluar total dan betul-betul nggak ngerasain sakit lagi di tanggal 14 dan 15. Itu luar biasa sakitnya, itu 100 kali lipat harian saya kesakitan itu. 2 hari. Jadi sehari sampai di jam 00 itu saya kesakitan luar biasa. Itu juga mimisan juga ini loh. Padahal sebelumnya saya udah nggak mimisan. Jadi saya sepulang dari sini walaupun nggak ketemu Pak Haji, tapi saya nerapin yang jam 00 itu saya udah nggak mimisan. Sama sekali udah nggak mimisan, udah nggak minum obat. Muridnya nggak mimisan, gurunya ngaceng. Dari walaupun di awal saya nggak ketemu itu saya sudah nerapin dari rumah kan, saya udah nerapin selama seminggu kedepannya itu. Semenjak itu saya sudah stop minum obat. Memang saya pengen membuktikan saya loh sembuh di sini, betul-betul nggak minum obat sampai sekarang total. Tepuk tangan dong sekali lagi, luar biasa. Padahal obat anti nyeri itu yang di Karyadi itu, saya yang harusnya orang normal, orang sakit separah-parahnya itu, dia dosisnya yang 500 mg itu bertahan selama 4 jam untuk obat nyerinya. Itu saya harus pakai yang 500 plus 25. Jadi 500 plus 250 mg. Jadi 750 mg itu hanya saya buat nahan nyeri 1 jam aja.
Wow, tepuk tangan dong. 1 jam aja. Alhamdulillah. Luar biasa sakitnya itu, Bu. Betul. Dan alhamdulillah saya tuh walaupun nggak ketemu beliau loh, saya sudah betul-betul nggak ngerasain sakit. Walaupun saya ngerasain sakit di malam Jumat aja. Alhamdulillah nyampe sini saya sedekah 2 kali itu langsung di hari pertama sama kedua. Jadi saya yang sedekah 2 kali itu saya hanya ucap syukur aja. Betul-betul ucap syukur karena di tanggal 14-15 saya sudah merasakan enggak sakit sama sekali. Jadi sedekah 20 juta saya hanya menyampaikan ke beliau saya berterima kasih. Hanya itu. Alhamdulillah. Saya nggak pengen tanya ini memanfaatkan karena 10 juta 2 kali ya. Enggak. Karena apa? 10 juta itu sedekah untuk kita sendiri sebenarnya, Bu. Itu tuh jauh lebih kecil daripada saya berobat di tempat-tempat yang kemarin-kemarin. Betul. Luar biasa, pokoknya di sini Ibu di sini tuh manfaatin sebaik-baiknya deh. Dan saya di sini alhamdulillah saya setelah sembuh saya nginep di villa atas Pak Haji. Ya, di atas Joglo. Iya. Yang gedungnya warna putih. Iya. Tadinya saya pengennya 1 bulan, tapi saya nyaman sekali di sini. Karena apa? Saya berasa di sini tuh semakin kita menjaga lisan kita cepet kabul Bapak Ibu. Betul, karena Tepuk tangan dulu dong. tiap hari saya dapat transferan Bapak Ibu walaupun kecil-kecil. Setiap hari. Dan alhamdulillah setelah naik kuda kemarin kan beliau sabdain ya, yang naik kuda pasti kabul. Jarak 1 minggu dari naik kuda Bapak Ibu. Setelah naik kuda, malamnya saya kesakitan badan saya. Kaki saya tuh gosong semua kayak dipukulin orang, memar semua, gosong semua. Terus saya di hari keduanya, saya dari atas itu kan dia habis hujan licin ya, saya kepleset. Pasti mau kabul. Jadi berprasangka baik aja. Kan beliau gini, pokoknya kalau mau kabul kalian pasti ngerasain ada yang nyuset atau apa, pasti. Dan itu benar-benar saya setiap ada kejadian apa habis naik kuda itu pasti ini mau kabul, iya mau kabul. Masa naik timbangan kok saya kejepit timbangannya berdarah, nggak masuk akal kan Ibu? Pasti kabul, betul Ibu. Jarak dari berdarah kaki saya 1 hari tadi itu saya lunas. Tepuk tangan dong. Lunas kejadian saya, notifikasi pelunasan ada di HP saya, di SMS. Saya tuh sampai bengong. Saya kan biasanya itu ini karena saya datang bulan ini tadi. Maaf ya Bapak Haji, saya kempit walaupun saya datang bulan. pakai itu double kok Pak Haji, pakai double betul. Foto betul. saya dikempit tiap hari di alat kelaminnya Mbak Ayu. Saya gini, saya tulis gini. Pasti aku dapat duit jajan dari Pak Haji. Betul, alhamdulillah. Beliau sangat baik sekali. Saya sama anak saya dapat duit jajan dari Pak Haji. Alhamdulillah. Iya, tadi kan dia lapor ke saya Pak Haji, alhamdulillah hajat saya terkabul. Mobil saya di Penggadean ada yang lunasin. Saya juga nggak tahu kok ada di aplikasi mobilnya udah bisa diambil, kan saya belum lunas. Iya. Kok betul. bisa? Ada cerita. Jadi yang waktu Pak Haji sabdain, siapa yang naik kuda ijab di atas punggung kuda sambil naik kuda sambil ngomong hajat, pasti iya, hajatnya terkabul. Pasti Ibu. Nah pasti. ini tiap hari naik kuda di sini. Tapi nggak usah diharap-harap. Kalau menurut saya gitu, jangan diharap-harap. Saya sudah naik kuda, kok belum kabul. Jangan sampai seperti jangan itu. Berharap. Jangan sampai. Jalanin, otomatis syukurin, mundur. nikmatin. Iya, nggak boleh mikir, betul. komen, ngeluh nggak boleh. Jadi betul-betul saya lakukan apapun yang beliau setiap ucap, misal ya, udah naik kuda gini-gini, langsung saya lakuin, langsung. Dan saya sampai nemuin si Bolong, kalau rame, kalau menurut saya Pak Haji, Bolong kalau rame banyak orang itu kalau kita ajakin ngobrol dia kayak nggak mau gitu. Tapi kalau lagi santai, lagi sepi,
Udah ajakin ngobrol, jangan dikeluh kesain. Ngobrol sama bolong jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Ngobrol aja kayak kita ngobrol sama. Jangan pernah ngeluh, betul. Ya ngobrol, nggak boleh ngeluh. Betul. Karena kan dia bukan Tuhan kita. Betul. Dia sahabat kita. Jadi ngobrol aja. Jadi gitu Tamu saya yang utangnya 200 miliar dan 150 miliar, dia lunas karena ngobrol sama bolong sama naik kuda. Iya, betul, betul. Betul, itu saya alami tuh, makanya saya wah luar biasa pokoknya. Ilmu LDAY itu yang wasilah beliau pokoknya luar biasa. Kalau Bapak Ibu yakin sandaran tetap Allah Subhanahu wa taala ya. Wasilah beliau dan anak-anak yatim di sini luar biasa. Nggak usah pakai ragu. Jangan pakai tanda tanya kapan ya, kapan, otomatis mundur. Jadi gitu ya. Jadi saya tadi Tepuk tangan dulu dong. Yang tadi foto saya dikempit di alat kelamin jangan ditepuk tanganin ya. diterapin Ibu. Jangan. Nah, Diterapin sampai kobul semua. diterapi. Gubrak. Ngap terus deh Pak Hajinya. Ya gitu aja ya Bapak Saya Bapak kalau Ibu. nenek Terima sama kasih istri kan banyak. selalu ditanya sama istri saya, Papa kenapa engap, kata gitu. Nenen kan enak Papa, kata istri saya gitu. Nggak taunya punya saya dikempit fotonya, aduh. Besok mesti beli selang oksigen kali ya. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, kalau memang ada kesempatan bisa naik kuda. Tapi kalau memang nggak ada kesempatan harus pulang, ya nggak apa-apa pulang. Besok datang lagi ke sini lebih awal. Kalau bisa ngobrol sama si bolong, Betul. kesempatan ada, misalkan waktunya banyak, ngobrol sama si bolong, ngobrol aja. Yang Kalau santai memang aja. waktunya nggak sempat, Bapak dan Ibu sibuk harus balik lagi ke Jakarta atau pulang lagi, ya udah pulang nggak apa-apa. Nanti kapan kesempatan kesini lagi. Pokoknya saya mau kalau Mbak Ayu tadi cerita dia disantet, pakunya ada 6 di otaknya aja bisa sembuh. Barusan dia tadi testimoni mobilnya di Penggadean lunas tanpa dia bayar, tanpa nyicil. Bapak dan Ibu juga harus bisa. Kalau tadi tamu saya yang dibacain sama Bapak 501 baju putih, tadi barusan meraktekin ilmu apa namanya tuh, sholat tobat 18 kali, ini udah ada yang cair 10 miliar. Saya juga lakukan sholat taubat Pak Haji. Ya, praktekin. Coba Bapak dan Ibu praktekin. Karena kita besok kan mau liburan Februari ke Dubai. Berangkat semuanya, harus. Kalau yang praktekin istrinya, suaminya nggak praktekin, suaminya juga kita ajak ke Dubai. Ya. Buat apa? Oh ya, sama Kalau satu. istrinya nggak percaya ilmu RDAY, suaminya yang meraktekin ilmu RDAY dan suaminya terkabul ke Dubai, istrinya juga kita bawa. Buat apa? Ini acara apa sih? Pencerahan atau acara stand up Oh ya komedi? Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ada yang jengkelin, buat pesugihan aja Bapak Ibu, betul, betul. Anak saya tak buat pesugihan saya, udah pancing aja mami kesel, langsung ucap hajat kita betul-betul kabul Ibu, betul-betul kabul. Jadi nggak usah ini apa namanya, nggak usah ragu apapun yang beliau beri petunjuk, udah lakukan aja, betul-betul terjadi pasti. Dan jangan pernah ada tanda tanya ya, kapan, otomatis mundur. Sudah pasti itu. Itu yang saya lakuin. Saya seminggu loh kabul. Seminggu kabul. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Wow. Begitu luar aja biasa. cerita saya. Berbagi cerita sebenarnya. Apa? Oh kempitan. Bagaimana Ibu? Kenapa dibahas Ya, lagi? Kamu nanya, gue yang gemeteran. Oh. nanti Pak Haji dikempit semua orang. Enggak. Fotonya Pak Haji dikempit. Nggak apa-apa, betul. Kita kalau gini Ibu, nggak tahu, saya saat melakukan seperti itu tuh kayak ada rem gitu loh Pak Haji. Saya itu ada gini ya, semisal diajakin ngobrol, gosipin, saya tuh seperti kayak diingatkan, udah kamu menyendiri aja. Saya otomatis aja, oh berarti Pak Haji ingetin aku,
Ya udah gitu tuh seperti petunjuk. Jadi lakukan aja apa yang selintas kebayang Pak Haji, apa lakukan. Itu yang saya lakukan. Pikirannya ibu ini kan saya merhatiin dia kan, padahal tuh leher saya kecekek. Udah pokoknya kempit ya ibu ya. Ibu-ibu dicoba, harus ya, harus. Pasti kabul. Iya, kempit dulu, toknya. Udah, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya diserang sama pasiennya. Gubrak. Jadi